Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang diferensial. Kali ini kita akan belajar tentang aplikasi dari turunan. Nah, kemarin kita sudah belajar juga tentang aplikasi dari turunan, tapi masih menggunakan limit itu ya, yaitu pada bagian kecepatan. Nah, kali ini juga kita masih melanjutkan tentang aplikasi turunan. Akan tapi nanti kita akan belajar lebih dulu aturan berikutnya yang masih terkait dengan diferensial. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang turunan konstanta, kemudian X pangkat N, kemudian penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagian. Nah, kali ini ada aturan yang berikutnya yaitu masih terkait turunan, yaitu aturan turunan. Kemudian nanti setelah itu kita akan belajar juga tentang 3T. Nah, 3T di sini nanti juga diikuti dengan penerapannya seperti itu. Nah, lanjut ke bagian berikutnya. Bagian pertama pada sesi ini adalah tentang aturan berantai. Aturan berantai di sini adalah aturan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pada soal yang ada muatan turunannya. Nah, kalau misal kita diberikan suatu contoh kasus seperti ini ya, nah ini kan misalkan kita diminta untuk menentukan turunan dari X kuadrat min 1. Nah ini ya. Nah, kalau soalnya seperti ini, karena yang di sini adalah pangkat 2, maka kita bisa menggunakan aturan hasil kali atau perkalian itu dengan cara mengalihkan dulu fungsi yang ada di dalam tersebut, sehingga kalau di sini kita menggunakan hasil kali, maka kita menggunakannya adalah X kuadrat min 1 kali X kuadrat min 1. Nah, kemudian ini tinggal di apa namanya, nah ini kita ibaratkan F, ini kita ibaratkan G. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan aturan perkalian ya. Kemudian kalau kita ingin menggunakan aturan penjumlahan, maka ini kita kalikan dulu. Nah, ini kali ini, kemudian ini kali ini, kemudian nanti hasilnya ini baru kita turunkan. Nah, itu bisa. Nah, ini bisa karena apa? Karena turunannya hanya atau fungsinya hanya pangkat 2 di sini ya. Jadi ketika dirubah itu bisa, atau dirubah ke sini juga bisa. Nah, namun eh, untuk suatu fungsi yang diturunkan itu tidak hanya pangkat 2. Nah, bagaimana kalau pangkatnya lebih dari 2? Kalau di sini saya contohkan adalah pangkatnya 20. Nah, kalau pangkatnya 20 itu ketika kita menggunakan hasil kali, berarti nanti akan banyak sekali. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nanti kalau terlalu banyak nanti juga akan terlalu rumit dalam mengerjakannya. Ataupun juga ketika menggunakan aturan penjumlahan, itu juga akan kesulitan. Karena nanti ketika kita mengalihkan, nah, ini kan ada banyak sekali. Sehingga nanti tidak bisa terselesaikan dengan cepat seperti itu. Maka dari itu kalau ada soal yang seperti ini, maka kita tidak perlu menjabarkan, tapi kita menggunakan aturan yang namanya adalah aturan berantai seperti ini. Nah, untuk aturannya itu mengikuti teorema di sini adalah nanti untuk Y, nah ini ya, fungsinya dimisalkan Y sama dengan FU, kemudian U adalah sama dengan GX. Oke ya. Nah, di sini nanti kita ada misalan ini nanti yang akan kita gunakan. Kemudian nanti untuk menyelesaikannya bahwa ketika kita mencari turunannya ini, maka rumusnya adalah F aksen GX kali G aksen. Atau kalau kita tuliskan di sini adalah karena GX tadi kita misalkan U ya di sini. Nah, GX sama dengan U, maka di sini bisa kita tulis menjadi F aksen
F aksen U kali U aksen. Nah, ini adalah berangkat dari sini ya, karena GX sudah dimisalkan dengan U. Nah, ini nanti adalah yang akan kita gunakan ya. F aksen U sama dengan U aksen. Dan di sini kita membutuhkan U dulu. Nah, kalau kita sudah menentukan U, maka kita bisa menyelesaikan dengan aturan berantai ini. Ya, pokok catatannya adalah U sama dengan GX. Sini ya. Oke, diingat dulu. Untuk mencari turunannya adalah F aksen sama kali U aksen. Nah, kita contohnya yang tadi adalah tentukan turunan dari X kuadrat min 1 pangkat 20. Ya. Nah, di sini kita misalkan ini adalah Y sama dengan FU tadi ya. Oke, kemudian eh, kita tentukan U-nya dulu. Nah, di sini kita tentukan bahwa U sama dengan X kuadrat min 1. Bahwa U adalah yang ada di dalam kurung ini ya. Ini adalah sebagai U-nya. Nah, ini adalah sebagai U. Nah, sehingga ketika kita sudah menentukan U, maka U aksen itu sama dengan 2X. Nah, ini pakai aturan yang kemarin itu ya. Kemudian eh, kita tentukan FU-nya. Nah, FU-nya adalah tadi berarti sama dengan U pangkat 20 karena tadi ini sudah dimisalkan ya. X kuadrat min satunya sudah dimisalkan U, maka FU-nya sama dengan U pangkat 20. Sehingga F aksen U, maka turunan dari FU ini adalah menggunakan aturan yang kemarin menjadi 20 U pangkat 19. Ya, pangkatnya ke depan, kemudian pangkatnya min 1 gitu ya. Nanti ketemu 20 kali U pangkat 19. Nah, karena kita sudah menemukan U aksen dan F aksen U, maka kita tinggal mencari Y aksennya. Nah, ini tinggal kita mencari Y aksen. Y aksen itu sama dengan tadi ya, rumusnya adalah F aksen U kali U aksen. Oke ya, kemudian kita masukkan, nah, di sini adalah U aksennya, ini F aksen U-nya. Kita tinggal tuliskan 20 kali U pangkat 19 kali 2X. Nah, kemudian kita sederhanakan sama dengan 40 X. Nah, U-nya kita kembalikan lagi karena tadi U kita misalkan ini, maka kita kembalikan lagi U yang di sini kita kembali lagi dengan ini. Maka menjadi X kuadrat min 1 pangkat 19. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, turunannya adalah 40 X kali X kuadrat min 1 pangkat 19. Ya. Nah, kuncinya di sini adalah kita mencari U aksen. U aksen itu yang ada di dalam kurung. Kemudian kita menentukan FU-nya dengan U tadi sudah dimisalkan ya. Kemudian kita turunkan, baru kita akan masukkan ke rumusnya tadi. Oke, ini tugas untuk latihan ya. Nah, di sini kita akan coba mengerjakan yang nomor 1. Nah, nomor 1 di sini eh, 1 plus X pangkat 15. Ini maksudnya adalah menentukan turunan. Tentukan turunannya. Oke, kita coba yang nomor 1. Nah, kita tentukan U-nya dulu. U adalah yang ada di sini. Nah, ini adalah U-nya. Jadi sama dengan 1 plus X. Oke, kemudian kita tentukan U aksen. U aksen sama dengan 1. Kemudian kita tentukan FU sama dengan U
U pangkat 15. Sehingga F aksennya itu sama dengan 15 kali U pangkat 14. Nah, kemudian kita selesaikan. Y aksen sama dengan F aksen U kali U aksen. Sama dengan 15 kali U pangkat 14 kali 1. Kemudian kita kembalikan lagi U-nya menjadi 15 1 plus X kali 14. Nah, ini adalah jawabannya. Untuk nomor 1, 15 kali 1 plus X pangkat 14. Nomor 2, 3, dan 4, nah, silahkan dicoba ya. Nah, ini khusus untuk nomor 3 dan 4 ini selain menggunakan aturan berantai juga menggunakan aturan pembagian ya, karena bentuknya adalah pecahan seperti itu. Oke, berikutnya adalah tentang T3 atau turunan tingkat tinggi. Nah, kalau turunan tingkat tinggi, kalau biasanya kita pembelajaran yang sebelumnya tadi kan kita hanya sampai ke tahap F aksen ya, atau turunan pertama. Nah, dinamakan turunan tingkat tinggi adalah turunan yang lebih dari satu kali. Nah, berarti turunan yang lebih dari satu kali ya di sini saya tuliskan yaitu turunan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nah, itu adalah turunan tingkat tinggi, dimulai dari turunan kedua. Untuk menurunkannya itu menggunakan konsep yang sama dengan turunan yang sebelumnya tadi ya. Berarti sama saja, hanya saja bentuknya yang berbeda. Nah, nanti untuk turunan pertama itu menggunakan simbol F aksen, tapi kalau untuk rumus ke turunan kedua dan ketiga itu kita menggunakan double F aksen dan juga triple ya di sini. Namun untuk turunan keempat dan seterusnya itu kita tidak menggunakan aksen lagi, tapi menggunakan apa namanya angka. Jadi menggunakan angka 4, 5, 6 dan seterusnya dan ditambahkan dengan tanda kurung. Nah, ini nanti untuk membedakan antara turunan dan juga pangkatnya. Nah, ini adalah turunan keempat. Kalau seperti ini adalah F pangkat 4, tadi beda. Ditambahkan dengan tanda kurung. Untuk simbol sendiri ada macam-macam, yaitu bisa menggunakan F, bisa menggunakan DXC, atau DYDX. Nah, ini adalah sama saja ya untuk maknanya. Nah, ini ada contoh untuk turunan tingkat tinggi. Di sini saya ada turunan dari fungsi Y sama dengan 2X pangkat 4 min 3X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 7X plus 9. Nah, di sini tentukan turunan ke berapa sehingga Y tersebut sama dengan 0. Nah, ya kita turunkan saja ya. Ini dari sini, ini turunan pertama. Kemudian ini ke sini turunan kedua, turunan ketiga, 4, dan 5. Dan ternyata sampai turunan ke 5. Nah, aturannya sama dengan yang kemarin itu ya. Jadi fungsi di atas atau fungsi di contoh soal di sini adalah bernilai sama dengan 0 itu pada atau ketika turunan ke 5 seperti itu. Oke, ini contoh soal dan juga sebagai penugasan, nanti silahkan dicoba. Kalau ini untuk nomor 56 hanya sampai ke turunan kedua. Kalau yang nomor 78 ini adalah turunan ketiga. Ini aturannya bisa menggunakan aturan-aturan yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Mungkin juga nanti perlu menggunakan aturan berantai. Oke. Lanjut ke penerapan dari turunan tingkat tinggi. Kalau kemarin kita menggunakan kecepatan, di sini kita juga masih menggunakan kecepatan. Kemudian letak turunan tingkat tingginya adalah karena kita berangkatnya dari S ya, atau dari jarak, maka S di sini itu adalah sebagai fungsi awalnya. Kemudian untuk menentukan V itu adalah turunan pertama dari S. Kemudian dari V kita bisa mencari percepatan, dan percepatan itu sama dengan turunan kedua dari S.
Nah, turunan kedua ini berarti sudah termasuk turunan tingkat tinggi. Itu ya. Karena berangkatnya dari S. Oke, sebagai contohnya di sini di sebuah benda bergerak membentuk lintasan S sama dengan 4T kuadrat min 2T plus 8. Dengan T adalah satuan detik atau sekon dan S adalah satuan meter. Kemudian tentukan kecepatan benda ketika T sama dengan 5. Nah, di situ ditanyakan adalah V-nya ya di sini. Nah, ini ditanyakan V-nya. Maka untuk mencari V karena di sini adalah S, nah, tadi rumusnya adalah V sama dengan turunan pertama dari S. Nah, turunan pertama dari S berarti kan sama dengan berarti ini tinggal kita turunkan. Jawabannya adalah 8T min 2. Nah, ini kita sudah eh, mengetahui V-nya, fungsi V-nya. Kemudian karena di sini ada tambahan ketika T sama dengan 5, maka kita masukkan di situ ketika T sama dengan 5, maka V sama dengan 8 T min 2 ya tadi ya. Kemudian 8 kali 5 min 2 sama dengan 40 min 2 sama dengan 38. Nah, ketemu 38 jadi kecepatannya adalah 38 meter per sekon. Itu ya. Itu yang nomor satu. Kemudian nomor dua adalah kapan benda tersebut berhenti. Nah, benda dikatakan berhenti itu adalah ketika V sama dengan 0. Ketika tidak memiliki kecepatan atau kecepatannya 0 ya, maka benda akan berhenti. Nah, kapan? Kapan berarti di situ menanyakan waktu ya. Nah, kita lihat dulu berarti kita harus tahu persamaan V-nya. V-nya tadi diketahui adalah mana tadi? Ini ya, 8T min 2. Jadi di sini kita tidak perlu mencari lagi karena tadi kita sudah mencari, tapi kalau kita belum mencari berarti kita mencarinya berdasarkan S-nya ini ya. Kemudian V sama dengan 0 berarti 0 sama dengan 8T min 2. Jadi T sama dengan 2 per 8 atau sama dengan 0,25. Nah, satuannya adalah detik atau sekon ya. T. Nah, berarti di sini jadi benda berhenti ketika T sama dengan 0,25 detik. Nah, ini adalah jawaban yang nomor B. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 adalah tentukan percepatan gerak benda ketika T sama dengan 1. Nah, berarti karena percepatan maka kita mencari A. A tadi kan sama dengan S double aksen atau turunan kedua dari S. Nah, turunan kedua dari S kalau tadi kan atau bisa juga sama dengan turunan pertama dari V. Nah, sedangkan V-nya sendiri tadi V kan sama dengan 8T min 2, maka A sama dengan turunan dari V sama dengan 8. Nah, karena diketahui A-nya adalah sama dengan 8 dan tidak mengandung variabel T, maka ya walaupun ini diberikan ketika T sama dengan 1, maka ya tidak bisa dimasukkan ke sini karena memang tidak ada variabel T-nya. Tapi kalau ada variabel T, ya nanti kita masukkan saja ke nilai percepatannya. Nah, karena di sini tidak ada variabel T, maka ya ini adalah sebagai percepatannya. Jadi, percepatan benda tersebut adalah 8 meter per sekon kuadrat. Oke, kemudian ini ada soal latihan dan juga sebagai tugas nanti bisa dicoba. Kemudian di sini tinggal menyesuaikan dengan pertanyaan yang diminta seperti itu.
Oke, demikian materi pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar ataupun juga di grup yang sudah tersedia. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.